萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Hutan yang diselimuti oleh atmosfer aneh tiba-tiba menegang. Dan alasan mengapa atmosfer menegang adalah karena 10 bayangan yang muncul di belakang semua orang. Mereka perlahan berjalan keluar dan aura ganas keluar dari tubuh mereka membuat mereka menyadari bahwa orang-orang ini adalah karakter buas yang rela pergi ke kematian mereka demi uang. Sekelompok besar orang yang mengikuti di belakang Yingshan tua memperlambat langkah kaki mereka dan berhenti di depan 10 figur manusia lebih yang tiba-tiba muncul. Tatapan mereka segera mengandung berbagai emosi ketika mereka melihat ke belakang 10 orang lebih ini. Dalam suasana aneh seperti ini, pemikiran rasional kecil yang tetap ada di dalam orang-orang ini, setelah diserang oleh keserakahan, akan benar-benar terbakar jika seseorang memacu mereka. 10 karakter manusia lebih bayangan wajah ini tampak sebagai kelompok kecil. Namun, kekuatan grup ini tidak lemah. Pemimpin, seorang pria dengan rambut agak pucat, jelas merupakan seorang ahli doang. Orang-orang yang tersisa juga bukan orang biasa. Meskipun mata seseorang harus bersinar di tempat yang kacau seperti wilayah sudut hitam, segalanya, termasuk kehidupan mereka, dapat dicampakkan di hadapan godaan keuntungan absolut. Ini adalah sumber yang menyebabkan wilayah sudut hitam menjadi sangat kacau. Oleh karena itu, meskipun banyak orang mengetahui bahwa orang tua yang mereka ikuti adalah seorang elit asli Douzong, keserakahan dalam hati mereka masih mendorong mereka untuk membuntutinya. Beberapa orang yang lebih berani telah gagal menanggung memanggang keserakahan di dalam hati mereka. Mereka memimpin untuk bertindak. 10 laki-laki lebih ini dengan aura ganas di sekitar mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini. Menjadi pendatang baru yang hanya berjuang di wilayah sudut hitam selama beberapa tahun, mereka tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hal-hal mengenai Yingshan tua. Seseorang yang berasal dari generasi tua. Satu-satunya hal yang mereka ketahui saat ini adalah bahwa jika mereka mampu merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangan Yingshan tua, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi ahli puncak di dunia. Pada saat itu, lupakan tentang daerah sudut hitam, sepertinya seluruh benua Douki akan gemetar karena mereka. Meskipun 10 orang lebih ini sangat serakah, mereka jelas memiliki beberapa kemampuan. Mayat kelompok itu berguncang ketika mereka meninggalkan kerumunan besar. Mereka dengan aneh bergabung ke dalam bayangan di dalam hutan, dengan tenang membentuk formasi saat mereka mengelilingi Yingshan tua. Cukup banyak fraksi di hutan gunung segera berhenti. Tatapan mereka dipenuhi dengan belas kasihan saat mereka melihat bayang-bayang hutan. Sekelompok badut kecil yang melompat dari papan. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Harta mungkin bagus tapi itu hanya jika seseorang memiliki kehidupan untuk meraihnya. 10 lebih manusia dengan cepat meminjam lingkungan gelap dan muncul di sekitar Yingshan tua di depan banyak tatapan baik di bawah sinar matahari dan dalam bayang-bayang. Sebuah sinyal tangan diam-diam diperpanjang dan 10 tokoh manusia lebih tiba-tiba bergegas ke depan. Mereka tidak mengungkapkan sedikit pun suara, tetapi senjata tajam di tangan mereka memegang kilatan dingin. Mereka membawa niat membunuh yang padat yang berubah menjadi bilah yang bersinar yang melesat menuju setiap tempat fatal Yingshan tua. Cahaya pedang jatuh dari langit dan segera melewati tubuh Yingshan tua dengan cara yang aneh dan ilusi. Setelah itu, 10 tokoh manusia itu diam-diam mendarat di tanah dengan tubuh yang kaku. Yingshan tua berhenti sejenak karena ini. Segera, dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju hutan gunung tanpa memutar kepalanya.
10 lebih sosok manusia anehnya runtuh ketika kakinya melangkah maju. Hidup dengan cepat menghilang dari mata mereka. 10 lebih orang yang cukup kuat telah mati dengan cara yang tidak jelas dalam sekejap mata. Sekelompok besar orang di belakang mengeluarkan suara dan mereka menghirup nafas dingin. Sekarang mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan yang menakutkan dari Yingshan tua ini, tekanan yang tidak biasa dan cara yang menyedihkan menutupi seluruh hutan gunung ini. Suara retakan ranting tiba-tiba terdengar di dalam hutan dan memecah suasana kaku ini. Segera, tak terhitung jumlah tatapan sekali lagi melesat ke arah punggung lama yang perlahan berjalan ke depan. Keserakahan gila perlahan muncul di dalam mata mereka. Gelombang dari angin kencang yang tajam tiba-tiba muncul dari hutan gunung ketika keserakahan melonjak. Orang bisa melihat sejumlah panah yang tak terhitung jumlahnya yang berisi. Kekuatan mencolok ditembakkan ke segala arah dari sudut-sudut gelap. Panah tebal ditembakkan seperti tetesan hujan. Namun, ketika mereka masih lebih dari 10 kaki dari Yingshan tua, semua panah itu diam. Mereka didorong oleh kekuatan yang tidak biasa ketika mereka perlahan berbalik. Mereka semua ditembak kembali dengan cara yang sama di tengah suara siu-siu yang datang dari segala arah. Dalam sekejap, tangisan yang menyedihkan meraung di dalam hutan gunung. Bunuh dia? Saya akan dapat memperoleh air liur transformasi tubuh bodhisattva setelah saya membunuhnya. Dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya akan dapat menemukan hati bodhisattva. Pada saat itu, saya akan menjadi elit Du Sheng. Kawasan sudut hitam ini akan menjadi milik saya. Lolongan tajam menyedihkan menyebabkan kerumunan manusia yang pemikiran rasionalnya telah diatasi oleh keserakahan, darah merah terang yang segar menggerakkan keganasan di hati banyak orang. Banyak raungan kemarahan segera terdengar. Hutan gunung telah berubah menjadi kekacauan total. Tak terhitung jumlah orang yang menggenggam senjata mereka saat mereka dengan liar menyerang Yingshan tua. Mata merah terang mereka muncul seperti binatang buas yang kehilangan penalarannya. Yingshan tua tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun dalam menghadapi serangan massa ini. Sebuah pilar Douqi yang mengejutkan keluar saat dia mengangkat tangannya. Siapapun yang diserang oleh pilar Douqi ini akan segera memuntahkan darah dan kehilangan nyawa mereka kecuali seorang ahli di kelas Du Huang. Seorang elit Du Zong sebenarnya sekuat ini. Tatapan Xiao Yan acuh tak acuh saat ia melihat ke bawah pada situasi kacau yang telah meletus di hutan gunung di bawah dari puncak bukit. Situasi semacam ini sama sekali tidak menarik karena itu adalah pembantaian satu sisi. Beberapa fraksi yang memiliki kekuatan tidak menyerang pada saat ini. Mereka yang bertindak sebagian besar adalah para pengembara yang berkeliaran. Orang-orang semacam ini tidak berbeda dari semut di tangan Yingshan tua. Satu-satunya hal yang berbeda adalah apakah itu semut atau sekelompok semut. Tatapan Xiao yang tidak bergeser karena kemuraman yang meresap ke udara. Dari awal sampai akhir, tatapannya dengan tegas terkunci ke tubuh Yingshan tua. Meskipun dia tidak tahu alasannya, hatinya sedikit merasa ada sesuatu yang tidak beres. Yingshan tua ini benar-benar memiliki temperamen yang baik. Bukankah dia lelah dengan pembunuhan ini? Xiao Li mempelajari hutan yang diwarnai merah darah segar sebelum dia mengerutkan kening dan bertanya. Xiao Yan juga merajut alisnya ketika dia mendengar kata-kata Xiao Li. Yingshan tua hari ini memang bertindak agak terlalu aneh. Namun, jelas bahwa auranya sama dengan yang dia lihat di lelang saat itu. Dengan kata lain, Yingshan tua di bawah ini bukanlah pengganti yang dia cari secara khusus. Ada yang tidak beres. Jika seseorang dengan hati-hati merasakan auranya, tampaknya tidak memiliki kemurnian seorang elit Du Zong. Dokter peri kecil ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba memberikan masukannya. Xiao Yan awalnya terkejut ketika dia mendengar ini sebelum ekspresinya segera berubah.
Kekuatan persepsi spiritual dalam tubuhnya menyebar seperti air banjir dari antara alisnya tanpa menahan. Dalam waktu singkat, itu benar-benar melilit seluruh hutan gunung. Segala sesuatu di depan mata Xiao Yan telah berubah setelah dibungkus oleh persepsi spiritualnya. Penampilan semua orang setelah transformasi besar tidak lagi bentuk tubuh manusia. Sebaliknya, setiap tubuh manusia dipenuhi dengan energi berwarna yang berbeda. Beberapa energi ini sama panasnya dengan api atau sedingin es. Itu adalah metode di mana Douqi dalam tubuh orang-orang ini ditampilkan dengan sendirinya. Dengan bantuan dari pemindaian oleh persepsi spiritualnya, Xiao Yan juga menemukan beberapa jejak dari para ahli yang tersembunyi di sekitarnya. Secara kebetulan, kelompok dari lembah api iblis juga telah ditemukan olehnya. Namun, sebelum dia bisa dengan hati-hati menyelidiki, mendengus dingin tiba-tiba terdengar dari dalam kelompok lembah api iblis. Riak spiritual yang dingin dan kuat tiba-tiba menyebar dan dengan keras bertabrakan dengan persepsi spiritual Xiao Yan. Riak spiritual yang tidak terlihat menyebar dari tabrakan, membawa gelombang angin yang tak terlihat ketika itu terjadi. Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam di puncak bukit. Segera, matanya berubah dingin ketika dia melihat tempat yang tersembunyi tidak jauh. Tempat itu adalah tempat orang-orang dari lembah api iblis bersembunyi. Mendengus dingin serta riak spiritual dingin seharusnya berasal dari orang misterius berjubah abu-abu. Apa itu? Dokter peri kecil dan yang lain di sisinya buru-buru bertanya ketika mereka mendengar Xiao Yan meredam terengah-engah. Saya baik-baik saja. Xiao Yan melambaikan tangannya. Tatapannya sekali lagi beralih ke hutan gunung di bawah. Pada saat ini, persepsi spiritualnya telah berkumpul di Yingshan Tua. Persepsi spiritual Xiao Yan dengan tegas terkunci pada Yingshan Tua. Mungkin itu karena persepsi spiritualnya terisolasi oleh energi dari jubah abu-abu, tapi dia hanya bisa merasakan eksistensi kehitaman ketika persepsi spiritualnya memindai area tersebut. Bahkan Xiao Yan tidak dapat merasakan apa yang tersembunyi di dalam keberadaan kehitaman itu. Situasi ini menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Dia segera mengertakkan giginya dan intensitas persepsi spiritualnya tiba-tiba melonjak. Setelah gelombang kekuatan spiritual yang sangat kuat di dalam tubuh Xiao Yan, rasa sakit yang menusuk mulai ditularkan dari kepalanya. Namun, Xiao Yan tidak berhenti karena ini. Persepsi spiritualnya seperti penusuk yang liar dibor ke lapisan energi yang melilit tubuh Yingshan Tua. Aksi pengeboran ini berlanjut selama sekitar 2 menit. Tepat ketika Xiao Yan tidak mampu menahan rasa sakit menusuk di kepalanya dan hendak menyerah, dia mendengar suara cici sedikit. Kekuatan spiritual yang telah diblokir tiba-tiba bergegas masuk dan segera memecahkan lapisan energi tak terlihat melilit tubuh Yingshan Tua. Persepsi spiritual Xiao Yan dengan cepat menyapu Yingshan Tua setelah energi tak terlihat itu rusak. Ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Orang tua ini memang licik. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.